Sekelompok pemuda menyerang pengunjung kafe di Jalan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Belum diketahui pasti apa motif penyerangan tersebut. Kamera pemantau merekam aksi penyerangan sekelompok pemuda terhadap pengunjung kafe di Jalan Batu Jajar, Padalarang, Bandung Barat, Sabtu malam. Tanpa sebab yang jelas, salah satu pelaku memukuli salah satu pengunjung kafe. Pelaku bahkan memukuli pengunjung lainnya yang mencoba memisah. Salah satu korban bernama Rifki mengaku para pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung menganiaya korban. Tiba-tiba ada datang motor, tiga orang motor. Ribut di depan. Ribut di depan teh 1 lawan 1 ributnya mah. Dipisahin, dilerai. Sama yang pada diem di sini juga ikut lerai ke depan. Udah dilerai. Tapi si yang nyamperin ininya, si orang satu yang nyamperin ke sini, yang 3 orang itu masih kekeh pengen ribut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab perkelahian. Namun diduga perkelahian dilatar belakangi salah sasaran. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Sementara 2 kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran di jalanan. Dampak bentrokan, pengendara lain ketakutan dan memilih memutar arah untuk menghindar. Bentrokan 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Pandu, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan batu dan benda tumpul lainnya, kedua kelompok saling serang. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di lokasi terpaksa berputar arah dan sejumlah toko di lokasi terpaksa tutup. Belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan dan ruas jalan di lokasi terdapat sisa-sisa botol pecah dan bekas lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Di Pancoran, Jakarta Selatan, sekelompok remaja ditangkap petugas saat hendak tawuran. Para pelaku kedapatan membawa pedang, celurit hingga parang. Ini apa namanya nih? Woi, ini siapa yang punya? Ini teman saya, Pak. Yang bawa teman saya. Petugas yang menangkap terheran-heran saat menyita berbagai jenis senjata tajam yang dibawa 6 remaja ini. Senjata yang mereka bawa berupa pedang, celurit, hingga parang yang sangat membahayakan keselamatan orang lain. Ke-6 remaja ini ditangkap di Jalan Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, diduga saat hendak tawuran. Selain membawa senjata tajam, tak ada satupun di antara mereka yang membawa kartu identitas. Sebelumnya ada 50 remaja yang diduga terlibat, namun melarikan diri saat melihat petugas. Mereka lari melihat tim kami bergerak. Kita coba tetap kejar dan mendapatkan dari 6 anak-anak beserta barang buktinya, yaitu 4 bilah, 1 buah celurit dan 1 samurai dan 2 pedang. Para remaja ini kemudian dibawa ke Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali menebar teror di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya menembak anggota Kopasgat TNI Angkatan Udara, KKB juga menembak seorang warga sipil di hari yang sama. Insiden penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Korban Glenn Sumampo merupakan karyawan PT MTT. Glenn tertembak saat tengah melintas bersama rekannya dengan mengemudikan truk di dekat Tugu, Kampung Kago. Akibatnya korban terkena luka tembak pada rusuk kiri tembus ke rusuk kanan atas. Korban sempat dirawat di Puskesmas Ilaga dan dijadwalkan akan dievakuasi ke Timika hari ini. Salah satu karyawan PT MT yang saat itu melintas dengan truk, dengan karyawan lainnya. Mereka menembak dari arah samping mengenai rusuk kanan tembus ke rusuk sebelah kiri. Saat ini korban dirawat di Puskesmas Ilaga. Sebelumnya di hari yang sama, seorang prajurit anggota Kopasgat TNI AU, Praka Hermansyah, mengalami luka tembak akibat kontak tembak yang terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga. Korban sudah mendapat penanganan medis di Puskesmas Ilaga dan akan dievakuasi menggunakan helikopter ke RSUD Mimika, Timika.
Dari Kabupaten Puncak, Papua, Cornelius Mudumi, iNews melaporkan. 8 penganiaya pria yang dituduh jambret hingga tewas di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap. Korban diciduk dari rumahnya dan dibawa ke sebuah bengkel motor dan dianiaya dengan sadis hingga kritis dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Inilah 8 pelaku penganiayaan yang berujung dengan tewasnya seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku yang seluruhnya warga desa Bandar Khalipa, Kecamatan Percut Seituan ini mengeroyok korban bernama Ramlan, warga Bandar Setia yang dituduh jambret ponsel. Penganiayaan sadis ini bermula saat salah satu pelaku bertabrakan sepeda motor dengan korban. Korban yang terluka meminta biaya berobat. Karena tidak ada uang, pelaku memberikan ponselnya sebagai jaminan. 2 hari kemudian, rekan pelaku mencari korban dan menculiknya. Korban dianiaya hingga kritis dan diserahkan ke Polsek Percut Seituan dengan dalih korban adalah jambret yang ditemukan di jalan. Jadi mereka menuduh bahwa tersangka adalah pelaku jambret handphone. Mereka menjemput dia dulu, kemudian dibawa, kemudian diinterogasi di sana dan dieksekusi, Pak. Atas perbuatannya, ke-6 pelaku yang sudah dijadikan tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Percut Seituan. Mereka diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya, Ramlan tewas saat dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi bersimbah darah. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara di sebuah bengkel menemukan banyak bercak darah korban. Ramlan bahkan sempat melakukan panggilan video dengan rekannya untuk meminta pertolongan saat dirinya dianiaya dengan sadis oleh para pelaku yang menuduhnya jambret. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang wartawan stasiun televisi iNews dianiaya orang tak dikenal saat pulang bekerja. Korban mengalami luka di bagian mulut. Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi dan dialami seorang wartawan iNews. Peristiwa terjadi di kawasan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat saat korban hendak pulang ke rumah. Korban mengaku sempat ditabrak dari belakang hingga dipukul oleh rombongan pengendara motor. Oleh pihak keamanan setempat, korban sempat mendapat pertolongan. Tadi awal kronologisnya gimana, Bang? Kronologi, jadi mereka ini konvoy. Depan saya nih, konvoy, ngalengin jalan, terus tiba-tiba sampai jembatan belakang, mereka nutup jalan. Nah, saya nggak bisa lewat, berhenti, tiba-tiba yang dari belakang hajar saya. Sampai saya kaget, saya bilang, Bang, kenapa Bang? Kok nabrak saya? Saya tegur temennya, tiba-tiba yang lain nggak ada yang seneng tuh. Udah langsung tiba-tiba mukul, nendang saya, ngegencet saya pakai di motor, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah saya dipukulin. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan penyisiran dan memburu pelaku penganiayaan. Akibat peristiwa ini, korban alami luka di bagian mulut. Pak, lihat aja, Pak. Rangkaian kabel optik bawah tanah yang tertanam di Jalan Cideng Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu malam terbakar. Asap pekat dari dalam gorong-gorong disertai percikan api dan suara ledakan sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. Asap pekat tiba-tiba keluar dari dalam gorong-gorong saluran air di Jalan Cideng Timur, Gambir, Jakarta Pusat malam tadi. Warga dan pengguna jalan yang mengetahui kejadian tersebut tak berani mendekat lantaran sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan langsung diterjunkan ke lokasi guna mencari tahu penyebab kebakaran. Dengan membongkar beton penutup gorong-gorong, kebakaran akhirnya berhasil diketahui petugas dari rangkaian kabel optik bawah tanah. Petugas menduga terjadi hubungan arus pendek listrik yang membuat rangkaian kabel terbakar dan menimbulkan ledakan kecil. Saya lihat keadaannya di sini. Ternyata ya kabel yang terbakar yang sudah dikonek sama dari PJU bahwa itu kabel dan tidak berbahaya dengan gas. Sekitar setengah jam upaya pemadaman, petugas memastikan jika tidak ada lagi percikan api di dalam gorong-gorong. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya puluhan kios di Pasar Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kios. Kebakaran Pasar Gembong. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di Pasar Gembong, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. 30 kios yang berada di bagian tengah pasar ludes dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. 5 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena kebakaran terjadi saat kios tutup. Api diduga muncul akibat korsleting di salah satu kios. 30 ya Bang? Hah? Lebih kurang 30. 30 toko? Iya. Ya, toko baju, toko sosis, ikan asin, sayur, kayak gitu. Habis semua. Penyebabnya apa sih Bang, kira-kira? Kira-kira jam 2. Penyebabnya dari katanya PLN, listrik. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran diselidiki Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini perajin tahu dan tempe di berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi mogok produksi secara massal. Aksi demo itu dilakukan sebagai bentuk protes perajin atas tingginya harga kedelai. Tingginya harga kedelai impor membuat para perajin tahu di Jakarta dan berbagai daerah melakukan aksi mogok. Para perajin tahu yang ada di kawasan Cipinang, Jakarta Timur berencana melakukan mogok produksi yakni pada tanggal 21 hingga tanggal 23 Februari 2022. Hal itu dilakukan agar masyarakat dan pemerintah tahu bahwa hingga kini harga kedelai sebagai bahan dasar tahu dan tempe masih tinggi. Di Jombang, Jawa Timur bahkan sudah melakukan aksi mogok produksi secara massal. Sebanyak 85 perajin tahu di Desa Sumbermulyo yang dikenal sebagai sentra perajin tahu di Jombang ini tidak ada yang melakukan kegiatan produksi sama sekali. Seluruh pabrik tahu hari ini kosong dan tidak ada satupun karyawan yang bekerja. Seluruh peralatan produksi hingga mesin-mesin yang biasanya dipergunakan juga tampak menganggur. Rencananya 3 hari. Jadi tanggal hari ini, besok sama lusa. 20, 21, 22. Hal serupa juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Tidak ada aktivitas di tempat perajin tempe yang beralamat di Kampung Purnawarman, Kelurahan Sindangkasih, Purwakarta ini. 2 pekerja hanya duduk bersantai, kemudian memeriksa tong plastik berukuran besar dan mesin tempat pembuatan tempe. Aksi mogok ini dilakukan secara serentak di Purwakarta sebagai aksi protes tingginya harga kedelai yang harganya tembus lebih dari Rp1.100.000 per kuintal. Para perajin tahu mendesak pemerintah segera menurunkan harga kedelai di pasaran agar kembali terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, langkanya minyak goreng di sejumlah daerah membuat warga masih kesulitan mendapatkannya. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, warga berebut dan saling dorong demi mendapat minyak goreng subsidi. Aksi emak-emak menyerbu supermarket di Bau-Bau demi mendapat minyak goreng viral di media sosial. Ratusan emak-emak ini bahkan sudah menunggu sebelum supermarket dibuka. Ketika pintu terbuka, mereka berlarian menuju tempat minyak goreng. Dalam hitungan menit, ratusan kemasan minyak goreng 2 liter pun langsung ludes. Bukan hanya emak-emak, sejumlah pria juga terlihat ikut berebut minyak goreng yang stoknya sangat terbatas. Pihak pengelola supermarket mengaku aksi emak-emak ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Bahkan pihak supermarket tak mampu membendung pembatasan pembelian 2 kemasan minyak goreng per orang. Karena sudah tahu barang datang, jadi pagi-pagi sekali sebelum mal buka dia sudah kumpul semua. Dan sebelum kita buka toko itu mereka sudah di depan pintu rolling door ya, udah gedor-gedor minta dibuka ya. Sekali dibuka langsung nggak sampai 5 menit sudah berebut semua habis ya. Sejumlah toko dan pusat perbelanjaan di kota Bau-Bau hingga kini masih mengalami kekosongan stok minyak goreng. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan ketersediaan minyak goreng. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat menimbulkan sejumlah masalah di berbagai daerah. Mulai dari antrian minyak goreng murah yang kerap menimbulkan kerumunan, penipuan bisnis minyak goreng ratusan juta rupiah, hingga peredaran minyak goreng palsu. Beberapa pekan terakhir, masyarakat kesulitan membeli minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Meski pemerintah telah menurunkan harga minyak goreng menjadi maksimal Rp14.000 per kilogram, namun nyatanya minyak goreng justru langka di pasaran. Setiap ada operasi pasar yang menjajakan minyak goreng murah, langsung diserbu warga. Sementara itu, rak-rak minyak goreng di sejumlah swalayan di berbagai daerah kosong. Kalaupun ada, jumlah pembelian dibatasi.
Di tengah kelangkaan minyak goreng, ada saja sejumlah pihak yang tega menipu untuk meraup keuntungan pribadi. Warga di Koja, Jakarta Utara menggeruduk rumah terduga penipu bisnis minyak goreng. Sejumlah warga mengaku telah menyetorkan uang untuk membeli minyak goreng dalam partai besar kepada pelaku. Namun paket minyak goreng tak pernah sampai ke tangan mereka. Kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Kelangkaan minyak goreng juga mengakibatkan sejumlah UMKM merugi. Salah satunya pabrik kerupuk di Jember, Jawa Timur yang terpaksa menghentikan produksi sementara waktu. Pengusaha kesulitan mendapat pasokan minyak goreng sejak 2 pekan terakhir. Jika kondisi ini berlanjut, pengusaha khawatir bisnisnya gulung tikar. Sementara itu, polisi menetapkan 2 tersangka kasus minyak goreng palsu yang beredar di Kudus, Jawa Tengah. Minyak goreng ini terbuat dari bahan air dengan pewarna kuning sebagai campuran. Salah satu korban yang merugi adalah seorang pengusaha kerupuk. Ia membeli puluhan jerigen minyak goreng seharga Rp16.500 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca temuan Satgas Pangan Sumatera Utara atas dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng, aktivitas pabrik masih berjalan normal. Meski warga di sekitar tinggal dekat dengan pabrik, tapi masih sulit mendapatkan minyak goreng. Aktivitas pabrik minyak goreng yang berada di Jalan Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara ini berjalan normal. Mobil tangki pembawa minyak kelapa sawit atau CPO tetap melakukan aktivitas bongkar muat. Polisi yang sebelumnya berjaga ketat dan garis polisi pun sudah tidak terlihat. Hanya petugas keamanan pabrik yang bertugas. Sementara itu, warga sekitar lokasi pabrik tidak mengetahui adanya penimbunan yang dilakukan di tempat ini. Warga hanya mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng meskipun mereka tinggal dikelilingi pabrik minyak goreng. Penimbunan ya, semua dibilang ya penimbunan ya itu ya kami yang nggak tahu, cuman ya tahunya harga minyak ya naik gitu aja. Ya merugikan ya kita ibu rumah tangga lah, namanya mahal ya kan, ya itu. Meski polisi sudah turun ke lokasi melakukan pemeriksaan, namun hasil temuan masih dalam penyelidikan. Puluhan warga di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara menggelar aksi damai menolak pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.